Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berkumpul kembali, dan selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ke desktop. Tema. Temanya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian Al-Hikam dan Kuliah Wahidiyah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah. Al-Fatihah. Ya Syekh, ya Rabbi, salatu wassalamu alaika wa rahmatullahi wa aslahu wa ruhamu adrini faqad balamtu abada wa rabbi wa laysali sayyidi suwaka fa'inta ibrakum tursahsana. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabikul himam la takhrikul aswar aqdar. Himam, bismillahirrahmanirrahim. Himam jamak dari himmah. Kemauan yang keras atau keinginan yang berkobar-kobar tidak dapat merubah atau menembus pagar qadar. Malah, himmah itu sendiri setengah daripada qadar. Ini ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya. Jadi, himmah atau kemauan yang keras bagaimanapun tidak dapat menjebol atau merubah qadar. Artinya, sudah diqadar begini misalnya. Kok bisa ditembus dengan himmah? Itu tidak bisa. Malah ya itu tadi, justru himmah itu sendiri setengah daripada qadar. Sebelum ini ada dawuh, iradatuka tahjaridu ma'a iqamatallahi iyyaka fil asbab minas syahwatil khafiyah wa iradatukal asbab ma'al iqamatillahi iyyaka fil tahrid al-inhitatun anil himmatil aliyah. Ingin tajrid atau tidak bekerja atau tidak usaha, padahal dianya cocok syarat-syaratnya harus bekerja. Ingin tajrid, mau ibadah saja, mau mujahadah saja, mau baca sholawat saja, mau nyepi diri saja, tidak mau bekerja, padahal dia yang cocok harus bekerja. Itu adalah bujukan nafsu. Sekalipun lahirnya mengajak ibadah, tapi sesungguhnya adalah nafsu. Sebab ada latar belakangnya. Kalau ibadah saja, sembahyang saja, mujahadah saja, dan sebagainya, tidak mau bekerja, lalu merasa orang baik, dihormati orang lain, jadi latar belakangnya ingin dihormati. Wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi al-intihatun anil himmatil aliyah. Ingin bekerja, kepincut, kepingin usaha ini itu, padahal dia didudukkan oleh Tuhan dalam makom tajrid. Itu namanya orang yang sudah diangkat pada kedudukan tinggi lalu melorot, menjerumus ke bawah. Di antara tandanya tajrid yaitu rizkinya gampang min haitsu la yahtasib, gampang tidak diduga dan tidak banyak kangelan, dan di waktu sepi dia ridho, tidak mengharapkan bantuan atau pemberian orang lain. Pokoknya dia ridho kepada Tuhan. Itu setengah daripada alamatnya tajrid. Dikatakan melorot, dia sudah diangkat oleh Tuhan, sudah dijangkung oleh Tuhan,
dicukupi kebutuhan lahiriahnya, supaya tekun ibudiah kepada Tuhan. Kok lalu ingin terjun di tengah-tengah masyarakat yang pada umumnya di dalam masyarakat banyak hal-hal yang berbahaya, seperti penyelewengan, dekadensi moral, dan sebagainya, Lebih-lebih pada masa akhir-akhir ini, makin merajalela di segala bidang. Kesukaran-kesukaran dan kesulitan dalam segala bidang. Artinya soal ekonomi selalu seret, macet, banyak penyelewengan. Pokoknya masalah ekonomi banyak yang menyimpang dari tuntunan agama Islam. Di samping itu, banyak akhir-akhir ini maksiat-maksiat, dekadensi moral, dan sebagainya. Otomatis orang yang terjun ke dalam lumpur menjadi beletok atau berlumuran kotoran lumpur itu. Makanya dikatakan melorot atau merosot dari kedudukan yang tinggi. Orang ingin tajrib atau ingin terjun ke dunia usaha dan sebagainya itu tidak lain maksudnya untuk mendapatkan kemajuan. Tapi sekalipun bagaimana usahanya, semua itu adalah di tangan Tuhan. Sekalipun dan bagaimanapun juga dia mengerahkan segala kemampuan yang ada padanya, bagaimanapun dia mengorbankan apa yang dia harus korbankan, tapi kalau belum diqadar oleh Tuhan, pasti tidak dapat menjebol qadarnya Tuhan. Di samping itu, istilah ngoyo seperti itu. Lebih-lebih kalau tidak tepat, itu terkecam. Wahia qawiyyun nafsil lati tanfa'ilu anhal asya'u wa takunu lil waliyyi karamah. Yuqalu fa'ala hadha bihimmatihi idza wajjaha ilaihi fawjida wa li ghairihi kas-sahir wal 'a'in. Sawabikul himam atau himmah yang dimaksud di sini ialah jiwa. Jiwa yang berkobar-kobar, jiwa yang mempunyai kekuatan atau tenaga dalam yang dapat mencipta apa yang dikehendaki, apa yang diingini terwujud, atau jiwa yang kun misalnya, yaitu kekuatan jiwa yang dapat mencipta apa yang dikehendaki tanpa bantuan dari tenaga lain atau sebab-sebab lain kecuali hanya dari kekuatan jiwa itu sendiri. Seperti pada seorang wali umpamanya yang terkenal dengan sebutan karomah, dan pada selainnya disebut sihir atau kekuatan-kekuatan lain, itu yang disebut dengan sawabikul himam. Orang diberikan kekuatan seperti itu belum tentu dapat dipertanggungjawabkan 100%, artinya mungkin disalahgunakan atau digunakan yang tidak semestinya. Seorang wali yang punya karomah, yang dapat mencipta apa saja, atau orang yang punya atau yang bisa membuat keindahan-indahan begini begitu dan sebagainya, itu kok pasti diridhoi Tuhan atau digunakan menurut yang diridhoi Tuhan, belum karuan. Jadi kemampuan seperti itu yang bagaimana ampuhnya tidak bisa membedah qadar. Hubungan pengajian ini malah justru kekuatan-kekuatan yang luar biasa itu sendiri adalah daripada qadar. Jadi qadar atau rencana istilahnya pembangunan 100% semua dan segala makhluk ini sudah ditentukan dalam qadar. Baik moral, baik material, besar kecil dan sebagainya. Biar itu sebesar atom pun tidak ada yang kelewatan, tidak ada yang keluar dari qadar. Kalau begitu, apa gunanya usaha dan ikhtiar? Kalau memang ini sudah diqadar, ini ahli surga, itu ahli neraka, dia kaya, dia melarat dan sebagainya, itu diridhoi Tuhan. Itu tidak diridhoi Tuhan dan sebagainya. Itu bidang lain. Ya betul dipasti atau diqadar kaya, diqadar melarat, atau bahagia atau sengsara. Tapi bidang qadar harus kita isi dan bidang lain harus kita isi. Jadi yu'ti kulladin haqqin haqqah, mengisi segala bidang qadar. Qadar itu setengah daripada bidang prinsip yang pokok, malah termasuk rukun iman. Arkanul imam sittatun, rukun iman ada 6. Yang terakhir wabi qadrihi khairihi wa syarrihi minallah. Harus iman dan yakin kepada qadar. Artinya
segala makhluk, tidak ada yang ketinggalan sebiji atom pun. Itu semua dikodar oleh Tuhan. Sudah direncanakan istilah pembangunan, baik itu jelek, baik itu buruk maupun itu baik. Ini keyakinan atau iman, dan harus diisi itu keyakinan. Adapun menjauhi perkara yang jelek atau mengusahakan perkara yang baik, itu bidang lain. Dan semua bidang harus kita isi. Jadi, kalau ada yang mengatakan, apa artinya kita usaha kalau sudah dikodar Tuhan? Lah, ini namanya nyampur aduk bidang-bidang tadi. Ya, ingat, yukti kulatin hakin haqqo. Bidang kodar kita isi, bidang ikhtiar juga kita isi. Kita ingat cerita Dajjal di akhir zaman. Dajjal itu diberi keistimewaan, dapat menghidupkan orang yang mati, dapat mematikan orang hidup, di tangan kanannya ada surga, di tangan kirinya ada neraka. Dia menguasai seluruh dunia. Orang dipaksa supaya mengakui dan menyatakan bahwa dia Tuhan. Itu Dajjal. Kalau tidak mau mengakui, disiksa dan dipaksa, dimasukkan ke dalam nerakanya. Siapa yang mau mengakui, diberi janji yang baik, dibang-bang, ditimang-timang, dimasukkan ke dalam surganya. Sesungguhnya surganya Dajjal itu neraka, dan nerakanya itu surga. Terbalik, dia dapat mencipta umpamanya makanan atau apa saja, istilah pendalangan, pinuju teko, pinulen rawuh, apapun yang diinginkan datang, kun fayakun. Dajjal dapat dia diberi keistimewaan seperti itu. Hubungan dengan pengajian tadi, dus, jadi orang yang diberi kekuatan jiwa atau kekuatan gaib atau tenaga dalam yang luar biasa, apalagi kekuatan lahir yang tidak seberapa, itu semua tidak dapat membedah qadar, tidak dapat merubah qadar. Kalau di qadar melarat, tetap melarat. Kalau di qadar kaya, tetap kaya. Di pasti mati, dan sebagainya. Di samping itu, orang yang diberi keistimewaan seperti itu tadi, kok pasti orang baik? Belum tentu. Belum tentu. Nabi Isa alaihissalam dapat menghidupkan orang mati. Di lain pihak, Dajjal diberi itu juga. Jadi tidak bisa dipakai ukuran, baik atau tidaknya orang yang dapat dipakai patokan yang anti-slip istilah wahidahnya, orang sudah tepat lillah billah, lirasul birrasul, dan seterusnya. Ini anti-slip. Tapi ya mungkin pengalaman seseorang nampaknya seperti ya yao ya, tapi sesungguhnya ada latar belakangnya, linafsi bin nafsi, mungkin itu. Oleh karena itu perlu adanya koreksi pribadi. Apakah sungguh-sungguh dapat tepat lillah billah atau sebaliknya linafsi bin nafsi? Maka dari itu sekali lagi perlu kita senantiasa kita koreksi diri, sejelimet-jelimetnya, seteliti-telitinya. Istilah orang menyaring atau mengayak tepung, disaring sekali, disaring lagi, harus disaring lagi, dan seterusnya. Sudah lembut, disaring lagi agar tambah lembut. Sebab mungkin masih ada kotoran, itu perlu. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mengabdilah kepada Tuhanmu, mempertuhanlah kepada Tuhanmu sampai mati. Artinya terus jangan sampai mandek di tengah jalan. Sekalipun bagaimana lembutnya atau tingginya, itu masih mungkin sekali ada kotorannya atau kurang tepat. Karena itu perlu sekali adanya senantiasa koreksi yang makin meningkat. Makin meningkat. Ya mudah-mudahan para hadirin hadirat pengajian mingguan ini diridhoi Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Qadar, kepastian. Orang yang yakin kepada qadar, yang itu sudah seharusnya, sebab itu setengah daripada rukun iman. Itu otomatis membuahkan keadaan yang baik. Kalau orang ingat kepada qadar, di waktu dalam keadaan seret ekonominya, dia tidak putus asa, tidak menjadi gelap mata. Dia senantiasa ridho. Kalau dia ingin senantiasa diridhoi Tuhan, diridhoi Allah, diantaranya harus ridho kepada Allah, kepada Tuhan.
Ada firman Allah di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ridwanun minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul azim. At-Taubah. Dan keridhaan Allah adalah yang lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Pahala di akhirat adalah keridhaan Allah. Jadi, kalau orang menyadari kepada qadarnya Tuhan, pasti ridho kepada Tuhan. Di waktu seret atau menghadapi kesulitan terutama, atau menghadapi soal yang tidak diinginkan, lagi pula dia tidak ngongso-ngongso, tidak ngoyo, sebab dia punya pikiran. Sekalipun aku ngongso-ngongso, kalau memang tidak diqadar Tuhan, tentu tidak berhasil dan sebagainya. Banyak kebaikan-kebaikan dari adanya sadar kepada qadar. Selain itu, orang yang menyadari qadarnya Tuhan tidak akan iri hati kepada orang lain yang lancar ekonominya. Misalnya, terus banyak manfaatnya. Banyak sekali yang menunjang ketenangan batin, ketentraman jiwa manusia. Karena itu iman kepada qadar adalah setengah daripada bidang yang harus ditingkatkan dan dipupuk di samping mengisi bidang-bidang lain. Kembali ke pengajian, sawabikul himam la takhriku aswarul aqdari. Himmam, semangat yang berkobar-kobar, yang mendahului, yang menerobos. Yang dimaksud semangat yang berkobar-kobar, yang mendahului yaitu kekuatan jiwa, mencipta apa yang akan dicipta dan kenyataan seketika. Misalnya seperti ada dongengan zaman kuno, ada masjid Tiban misalnya, kalau memang itu betul-betul ciptaan, sebab mungkin suatu ciptaan dengan sawabikul himam, istilah di sini, itu mungkin persiapannya tidak diketahui orang. Lalu tahu-tahu jadi, itu mungkin. Hal-hal seperti kekuatan jiwa itu tadi bagaimanapun tidak bisa merubah qadar. Bahkan kekuatan jiwa itu sendiri juga dari qadar. Artinya, dia tidak punya kehendak mencipta kalau tidak diqadar oleh Tuhan. Seperti juga soal ikhtiar, berjuang, usaha, itu juga qadar. Karena dia tidak akan usaha kalau tidak diqadar usaha. Terus pokoknya semua makhluk, zahiran wa batinan, semuanya termasuk di dalam qadar. Sudah direncanakan oleh si pembangun. Istilah pembangunan sudah ada suratan atau tulisan di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu semacam papan rencana semua makhluk dari pertama sampai penghabisan. Semuanya termasuk di dalamnya. Tapi yang asli itu yang permanen, tidak bisa dirubah. Qadar itu ada yang mu'allaq, yaitu yang masih bisa berubah, dan ada qadar mubrom atau muhkam yang sudah tetap tidak bisa dirubah, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Qadar mu'allaq bisa ditawar, artinya diusahakan dapat berubah. Adapun qadar mubrom itu tetap tidak bisa dirubah. Jadi soal qadar, iman atau menyadari qadar itu setengah daripada rukun iman. Artinya, kalau orang tidak percaya bahwa segala sesuatu sudah diqadar 100% oleh Allah Subhanahu wa taala, kok tidak percaya ini? Itu namanya tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan iman dan keyakinan kita semua keseluruhannya dibarengi selamat dunia akhirat. Atau mudah-mudahan kula panjenengan diparingi iman yang sempurna atau keyakinan yang sempurna, mudah-mudahan ya yang diridhai Allah. Tamam ni'matika, tamam ma'rifatika, wa tamam mahabbatika, wa tamam ridwanika. Ya, itu dalam surah Wahdiyah. Ya. Baik, arham nafsaka minat tadbir fama qama ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Bebaskan dirimu dari tadbir. Tadbir mengatur enakan. Istirahatkan dirimu dari mengatur dirimu. Bidang ekonomi atau bidang lain-lain. Soal sandang, soal pangan, soal papan, dan lain-lain. Jangan kamu atur sendiri. Jangan merepotkan diri. Keanggelan ngatur itu. Sebab hal-hal yang sudah ada yang kompeten mengurusnya. Kamu jangan campur tangan.
Jangan ikut campur. Bidangmu, kewajibanmu masih banyak yang harus dikerjakan. Jadi mudahnya tadbir itu mengatur, misalnya soal ekonomi, soal makan, itu sudah diatur, diurusi oleh Tuhan. Ya, dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Surah Hud ayat 6. Dan tidak ada satu binatang pun di bumi, termasuk manusia, melainkan Tuhan yang memberi rezeki. Allah yang memberi rezeki. Dan Tuhan Allah Maha mengetahui tempat tinggal dan tempat berlindungnya. Dabbah sama dengan barang yang hidup di bumi. Mestinya ya yang ada di bumi dan juga yang ada di lain bumi itu semuanya illa alallahi rizquha. Tidak ada selain Allah yang menanggung rezekinya. Jadi kalau rezekinya ditanggung oleh Tuhan, dicukupi Tuhan, kok ikut cawe-cawe, ikut campur tangan soal yang sudah dicukupi, itu pertama. Tidak ada gunanya, sebab dia masih ada tugasnya atau kewajiban lain. Kedua, itu namanya menggasap haknya lain, kompetensi lain, yaitu haknya Allah, haknya Tuhan. Tuhan yang mencukupi, kok campur-campur? Terus semua makhluk yang hidup soal rezeki sudah dicukupi oleh Tuhan. Jadi manusia tidak perlu memikirkan soal rezeki yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki itu ada dua, ada rezeki primer, yaitu rezeki yang kalau tidak ada itu tidak bisa hidup. Ini yang menanggung Tuhan, yang menanggung Allah. Terbatas, adapun lainnya tidak ditanggung Tuhan. Umumnya mengenai banyak sedikitnya yang dibutuhkan manusia, relatif. Sekian kurang, tidak ada batasnya. Jadi yang ditanggung Tuhan yaitu rezeki yang kalau tidak mendapatkan rezeki itu tidak bisa hidup. Umpamanya 1 gelas air. Kalau tidak 1 gelas ini tidak bisa hidup, mati. Ya 1 gelas ini yang ditanggung. Jadi terbatas sekali. Adapun lainnya yang berlebih, lebih-lebih sampai berlimpah-limpah tidak ditanggung Tuhan. Lalu selainnya itu mengatur atau mengusahakan atau memperhatikan apa-apa yang sudah ditanggung itu namanya buang-buang waktu dan tenaga. Tidak boleh. Maksudnya tidak boleh itu kalau tidak didasari lillah billah. Kalau didasari lillah billah itu sih bukan memperhatikan lagi tapi melaksanakan perintah lillah. Melaksanakan perintah Allah, diniati lillah. Jadi jangan sampai salah menafsirkan, memperhatikan dengan lillah billah. Ini yang memperhatikan Tuhan billah. Jadi hanya wujud lahirnya saja memperhatikan. Sedang sesungguhnya yang memperhatikan itu Allah billah. Di samping itu dengan dasar lillah melaksanakan perintah, bukan didorong dengan keinginan atau atas kebutuhan nafsunya. Jadi kalau begitu, baik itu rezeki yang ditanggung Tuhan yang terbatas tadi, mengusahakan itu, memikirkan atau memperhatikan, kalau tidak didasari lillah billah itu terkecam. Tapi kalau didasari lillah billah dengan sendirinya sudah tidak menjadi persoalan lagi. Rezeki yang bertumpuk-tumpuk, yang melampaui batas, keterlaluan, ini sekalipun dengan niat lillah tidak boleh. Sebab israf namanya dalam bahasa Arab melampaui batas atau berlebih-lebihan. Ya harus sekedarnya, jangan sampai menyolok kekayaannya. Padahal di tengah-tengah masyarakat masih banyak yang miskin kelaparan. Jadi orang yang sudah banyak rezekinya jangan menyolok. Kok masih mempeng? Ini mempengnya tidak boleh didasari lillah. Sebab israf dan israf itu dilarang Tuhan. Dan perkara yang dilarang Tuhan tidak boleh didasari lillah. Sungul adab. Jelas itu nanti hanya untuk numpuk buat pribadinya saja. Kalau memang didasari lillah, mestinya hasil yang berlebih itu harus digunakan untuk menolong kepada siapa-siapa yang wajar ditolong. Dan untuk membiayai apa-apa yang harus dan patut dibiayai. Jadi soal lillah itu terbatas hanya buat soal-soal yang diridhoi Allah wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam.
soal mengatur atau mengusahakan masalah ekonomi misalnya. Pertama, harus yang diridhoi Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan merugikan pihak lain. Kedua, harus didasari dengan billah, yaitu di samping lillah juga. Kalau bersungguh-sungguh didasari lillah, di samping billah, ini bukan namanya memperhatikan sebab dasar billah. Jadi bukan dia yang memperhatikan, dan keduanya lillah. Jadi tidak berarti memperhatikan melainkan melaksanakan perintah. Titik. Ada dawuhnya Syekh Sahal At-Tustari, man ta'ana fil harakati faqad ta'ana fil sunnah. Barang siapa yang mengecam usaha berarti mengecam sunnah Rasulullah SAW. Wa man ta'ana fit tawakkuli faqad ta'ana fil aiman. Dan barang siapa yang mengecam tawakal, menyerah bongkokan kepada Tuhan, kepada Allah, berarti mengecam iman, mengecam soal iman. Memang sudah diqadar begini begitu, dikecam. Ini sama saja mengecam iman. Soal usaha, ikhtiar misalnya. Orang kok hanya usaha saja, tidak mau tawakal, tidak mau pasrah saja kepada Tuhan, mengecam begini sama halnya mengecam sunnah atau syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyalahi sunnah atau ajaran yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, syariat. Begitu juga barang siapa yang mengecam tawakal, tidak mau usaha, tidak mau ikhtiar umpamanya, ini namanya mengecam atau meninggalkan iman. Jadi kedua-duanya harus diisi. Mengisi bidang syariat, usaha, beramal, bekerja, tapi dalam pada itu harus yakin, iman bahwa segala sesuatu Tuhan yang menciptakan, yang menentukan. Bukan karena amalku, bukan karena usahaku, bahkan amalku. Usahaku ini harus billah, Tuhan yang menciptakan, harus begitu. Ada istilah at-tawakkulu ittirabu bila sukuni wa sukunum bila tirarin. Qala Abu Sa'id Al-Khuraj. Berkata Abu Sa'id Al-Khuraj, tawakal itu ittirab. Apa itu ittirab? Ittirab itu bergerak, anti diam, ongkang-ongkang dengkul. Bukan anti ongkang-ongkang dengkul istilahnya, tapi wasukun bila ittirabin. Diam, anti bergerak, artinya lahiriahnya harus bergerak. Usaha jangan pasif, tapi hatinya tentram, tenang dan yakin iman kepada Tuhan. Bila idlotirabbin. Tidak goyang, tidak mamang, tidak bingung. Ya, mudah-mudahan para hadirin hadirat kita karuniai ittirabun bila sukun wa sukun bila tirab. Bergerak aktif, anti diam, tapi hatinya tenang. Diam, tentram, tidak goyang, anteng, seyakin-yakinnya kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Atau ada istilah lain, tapi ini soal kesadaran, yaitu al-arifu ka'inun ba'inun. Al-arifu ka'inun ba'inun. Orang yang sadar kepada Allah itu lahirnya di tengah-tengah ka'inun, tapi batinnya ba'inun, jauh dari masyarakat. Hatinya senantiasa di hadapan Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita dikaruniai seperti itu dan terus meningkat kesadaran itu, yaitu tadi setengah daripada keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lahirnya berada di tengah-tengah masyarakat, berjuang untuk masyarakat, tapi hatinya senantiasa selalu hudzur, senantiasa tawakal, senantiasa berdp-dp kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat, ya mudah-mudahan pengajian pada pagi ini benar-benar diridhoi Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dikaruniai dapat menerapkan yang setepat-tepatnya, lebih-lebih hubungan dengan perjuangan fafiru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan
doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.